ajang kolaborasi, kerjasama, dan sinergi tentunya. Baik, sebelum kita mulai lebih awalnya hari ini kita akan bermunajat, mohon izin sama Yang Maha Kuasa agar selama kegiatan kita diberikan kesehatan yang sangat luar biasa. Mewarnai atau menjadi generasi penerus kita itu siap dan lulusan ini bekerja baik menjadi wira swasta ataupun akan menjadi karyawan. Saya ucapkan selamat mengikuti seminar yang sangat bagus ini dan saya ucapkan selamat mengikuti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Brian juga, terima kasih supportnya selalu untuk kami. Kemudian Pak Tatang, luar biasa kepada ibu kami, Ibu Francisca Sestri, berkat support beliau bisa berbagi untuk kemajuan UMKM kita. Di sini mewakili program LPR, walaupun saya ada di usaha, tapi saya bicara di sini mewakili program atau konsep LPR yang akan kita kembangkan di masa resesi. Pandemi 2020-2021 ya, 2 tahun, berarti masuk ke 3 tahun. Di sini juga banyak unsur intens ya. Jadi anggota koperasi, bangga bekerja di koperasi. Begitu tanya kamu kerjanya di mana? Wah, malu ngomong kerja di koperasi. Itu dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Depan rumah kita, pinggir rumah kita, kanan rumah kita, belakang rumah kita. Tetapi keberhasilan harus kita jemput dan harus kita raih. Jadi kalau kita nggak datangin itu keberhasilan, nggak akan kita ketemu dengan keberhasilan. Sehingga saya selalu menyampaikan dalam hidup ini bersahabat dengan masa lalu, terfokus dengan masa sekarang, dan kita tetap optimis tentang masa depan. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terangkan ada Pak Anim, anak Terangkan. Beliau ini sangat aktif, ingin memajukan kampungnya menjadi kampung yang kreatif dan mandiri. Beliau juga mengangkat budaya khas Keranggan, yang sekarang juga Keranggan Lembur itu sudah menjadi kampung budaya ya Pak ya. Berkali-kali dikatakan bahwa optimis dan waspada, ya. Optimis dan waspada di tengah apa? Perfect storm. Artinya apa? Badai yang luar biasa yang sangat-sangat sempurna. Ya. Jadi tetap optimis, tapi dengan calculated risk istilahnya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyadi. Saya membawa konsep 1 RW dengan 1000 telur ini. Ini adalah strategi yang sangat bagus untuk mengatasi masa resesi, yaitu dengan ketahanan pangan langsung produksinya kita tujukan kepada masyarakat. Artinya kita memangkas dari beberapa mata rantai. Kemudian di dalam penjualan produk tersebut adalah langsung ke end user. Artinya
produksinya kita dekatkan kepada masyarakat, kemudian masyarakat di sekitar itulah usernya. Artinya kita tidak perlu marketing, tidak perlu transportasi, dan kita cukup diproduksi di tempat itu, kemudian langsung dijual di wilayah tersebut oleh mitra binaan kami. Mitra binaan LPR adalah mitra yang kita bimbing, kita bina dari awal sampai khatam atau sampai sukses. LPR bagus, luar biasa, top, sukses dan maju terus untuk LPR. Terima kasih. Digital teknologi sangat penting untuk masyarakat Indonesia, apalagi di daerah. Di zaman digital ini sangat dibutuhkan ya, peranan pemerintah, terutama untuk membantu dalam akses-akses digital yang ada di daerah, terutama di desa-desa, sehingga pembangunan bisa merata. Koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang banyak, yang berbadan hukum, dan di dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan 7 prinsip koperasi. Nah, otomatis bahwa koperasi itu adalah badan usaha. Koperasi itu legal namanya, dan bukan organisasi yang sembarangan. Dan di dalamnya juga, di dalam undang-undang juga sudah jelas. Undang-undang nomor 25 tahun 92. Nah, setelah itu prinsip daripada 7 koperasi itu sudah jelas di situ. Bagaimana keberpihakannya koperasi terhadap usaha kecil dan menengah. Jadi kalau benar-benar kita menjalankan 7 prinsip koperasi sebagai amanah undang-undang kita dengan menganut dasar negara kita adalah Pancasila, yang paling tepat itu di Indonesia itu adalah koperasi. Itu adalah ekonomi kerakyatan. Contohnya saya Kopas Keranggan. Bagaimana di masa resesi, di masa reformasi tahun 97, orang seluruh perusahaan bergelimpangan jatuh, saya mendirikan koperasi. Kita bergelut dengan orang-orang kecil. Orang kecil itu cenderung semuanya itu jujur-jujur. Yang penting dipimpin oleh orang yang jujur. Tapi kalau tidak dipimpin oleh orang jujur yang kecil, jadi ngikut-ngikutan, kan gitu. Nah, ketika kita orang jujur, kita pimpin kepada orang jujur, kita pinjamkan cuma hanya 1 juta, kita pinjamkan 500 juta, pinjamkan 5 juta, harian dia berputar. Yang lain berjatuhan, kita cuma cukup dengan hidup dan kita makan sehari-hari, bisa menyampaikan anaknya bisa sekolah. Buat mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya untuk ekonomi keluarganya aja dulu, itu bisa terpenuhi. Sehingga dengan adanya perhelatan koperasi ekonomi di suatu wilayah, maka pendapatan per kapita ekonomi di wilayah tersebut akan semakin baik. Sehingga menurut saya betul-betul bahwa koperasi ini cocok menjadi usaha kecil menengah yang bisa hidup di negara berkembang yang berdasarkan Pancasila. Kondisi ke depan ya harus disikapi, harus positif mindset. Ya itu berdampak kemana aja, tapi intinya adalah bagaimana kita mencari peluang aja di masa-masa yang yang sulit, optimis dan tetap waspada, itu kuncinya. Tidak ada lain dari itu. Pertama-tama saya haturkan terima kasih kepada Profesor Bunda Sestri atas undangannya dan Bu Eka. Saya bisa ada di acara ini, acara mengenai prospek investasi di masa resesi. Tentu sangat relate ya, saya lihat dalam masa-masa 2022 transisi ke di 2023 ini memang banyak keraguan dan kekhawatiran di 2023. Oleh karena itu, dari acara ini sangat insightful
dan sangat berkesan ya, impresif juga untuk saya. Jadi saya bisa dapat pengetahuan tadi seperti pengelolaan 1 RW 1000 telur dan sampai ke mikro-mikronya itu dibahas tuntas. Terima kasih sekali lagi, sangat berkesan, impresif, dan sukses terus untuk LPR dan lembaga-lembaga penunjang LPR. LPR, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, menyelenggarakan acara ini karena sesuai dengan visi misi dan program kerjanya, ya, di mana ada kolaborasi antara Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dengan lembaga tinggi negara, dengan universitas, dan dengan para pelaku usaha lainnya guna memberikan pendampingan dan pembelajaran kepada UMKM yang saat ini perlu sekali diadakan pendampingan karena memasuki masa resesi atau ekonomi yang sulit sejak terjadinya pandemi. Harapan ke depan agar UMKM bisa kembali tumbuh dan membuka lapangan kerja untuk mensejahterakan masyarakat. Terima kasih.